Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Eka Tahmida dengan NPM 41182911240083. Di sini saya ingin menjelaskan materi dengan berjudul Strategi Guru PAI dalam menanamkan sikap menghargai perbedaan. Dengan latar belakang, masyarakat di Indonesia kini semakin beragam dalam suku, agama, dan budaya, sehingga penting untuk menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, khususnya di lingkungan pendidikan. Guru pendidikan agama Islam memiliki peran penting sebagai pendidik yang bertugas menanamkan nilai-nilai keagamaan serta sikap terbuka terhadap keragaman. Strategi guru PAI dalam membangun sikap menghargai perbedaan sangat penting, terutama mengingat adanya masalah intoleransi dan konflik yang masih berlangsung di berbagai lingkungan sosial dan sekolah. Tujuan dan manfaatnya adalah: tujuan secara akademis adalah menggambarkan dan menilai metode yang diterapkan oleh pengajar PAI dalam menanamkan rasa menghargai perbedaan di tempat pendidikan. Manfaatnya itu ada menjadi pedoman bagi para guru PAI dalam memilih dan menerapkan metode pengajaran yang memperkuat penghargaan terhadap perbedaan, sehingga tidak hanya memupuk pengetahuan agama tetapi juga karakter sosial yang inklusif. Kedua, dapat meningkatkan pemahaman bahwa sekolah memiliki peran krusial dalam membentuk sikap untuk menghormati perbedaan dan kontribusi pada kehidupan komunitas yang lebih damai dan penuh toleransi. Ketiga, berperan dalam memperkaya kajian akademis tentang pendidikan agama Islam yang tidak hanya berfokus pada praktik atau ajaran, tetapi juga pada nilai-nilai sosial seperti penerimaan terhadap perbedaan dan keragaman. Landasan filosofis dan normatif. Landasan filosofis adalah toleransi dan sikap menghargai. Konsep moderasi beragama adalah dasar penting untuk pendidikan Islam yang bertujuan untuk mendidik siswa untuk menjadi toleran dan menghargai keragaman. Untuk menghindari ekstremisme atau fanatisme, moderasi beragama menekankan sikap yang seimbang atau tawazun, inklusif dan toleran dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Kedua, ada landasan normatif, yaitu Al-Quran. Landasan normatif Islam secara tegas mendukung sikap menghargai perbedaan dan toleransi yang ada di Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Strategi yang terbukti efektif meliputi: 1. Metode pembelajaran aktif dan dialogis, yaitu guru menggunakan metode seperti role playing, diskusi kelompok, dan problem based learning untuk mendorong interaksi dan berpikir kritis. Metode ini mengajarkan siswa untuk melihat perbedaan pendapat seperti perbedaan mazhab sebagai kekayaan, bukan pemicu konflik. Kedua, pendekatan integratif kurikulum dan kontekstualisasi, yaitu strategi ini dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai moderasi ke dalam setiap materi PAI seperti akidah, fikih, dan sejarah, dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata siswa. Pendekatan kontekstualisasi membantu siswa memahami Islam dari sudut pandang sosial dan moral, bukan hanya ritual. Ketiga, keteladanan dan pembentukan ekosistem inklusif. Strategi ini mengutamakan guru dan menunjukkan sikap yang inklusif dan harmonis. Untuk meningkatkan rasa saling menghormati, pembiasaan juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis toleransi seperti kunjungan ke tempat ibadah agama lain atau kegiatan sosial lintas agama. Penelitian atau pandangan relevan. Pertama, ada strategi keteladanan dan pembiasaan, bahwa pendekatan guru PAI untuk meningkatkan toleransi sangat bergantung pada contoh yang baik dan diskusi. Kedua, integrasi kurikulum dan pendidikan multikultural. Guru dapat menggunakan pendekatan integratif dalam kurikulum PAI. Pendekatan ini melibatkan penerapan nilai-nilai toleransi dan moderasi secara sengaja dan dikaitkan dengan materi ajar. Ketiga, metode pembelajaran aktif dan berbasis pengalaman. Metode berbasis pengalaman atau experiential learning berhasil karena memungkinkan siswa melihat, berbicara, dan memahami nilai menghargai perbedaan. Metode ini juga memungkinkan
mereka untuk memperbaiki kesalahpahaman yang mereka miliki. Selanjutnya pembahasan. Pertama ada strategi keteladanan. Keteladanan atau uswah hasanah adalah strategi pertama dan terpenting. Guru PAI tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai qudwah yang bertindak ramah, menghormati, dan terbukti kepada semua siswa. Kesadaran beragama dan perilaku menghargai keberagaman yang ditunjukkan oleh guru sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembinaan toleransi. Strategi pembiasaan juga dikenal sebagai habitation harus digunakan untuk meningkatkan keteladanan tersebut. Strategi ini mencangkup menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung toleransi, contohnya sikap ramah dan kasih sayang, menanamkan rasa kasih sayang sebagai landasan akhlak mulia, dan membiasakan siswa untuk bersikap saling menghargai dan menghormati. Kedua, kerjasama lintas stakeholder, yaitu untuk memastikan nilai toleransi ditanamkan secara konsisten di semua lingkungan sekolah dan rumah, seperti guru PAI, guru mata pelajaran lain, dan orang tua harus bekerja sama. Kedua, ada pendekatan integratif dalam kurikulum PAI. Pendekatan integratif ini perlu dilakukan melalui kontekstualisasi materi ajar, yaitu guru PAI harus memiliki kemampuan untuk pertama menghubungkan ayat dengan situasi sosial, yaitu menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan aspek-aspek yang berbeda dari masyarakat Indonesia. Kedua, mempelajari sejarah inklusif Islam, mengajarkan sejarah perkembangan peradaban Islam yang menggambarkan kontribusi berbagai budaya dan agama serta menekankan sikap inklusif para ulama terdahulu. Ketiga, yaitu metode pembelajaran yang aktif, berdialog, dan berdasarkan pengalaman. Itu ada metode-metode yang digunakan seperti diskusi dan dialog di kelas. Kedua, studi kasus, yaitu problem based learning, mengajarkan siswa berpikir kritis secara solusi damai berdasarkan nilai Islam. Ketiga, kunjungan atau kegiatan lintas agama. Selanjutnya, relevansi dengan nilai Islam, yaitu integrasi nilai akidah, syariah, dan akhlak. Pertama, akidah ya, keyakinan. Toleransi berakar pada konsep tauhid, yaitu keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta. Kedua, syariah, yaitu strategi guru PAI menerapkan prinsip keadilan dan kebajikan kepada semua manusia, termasuk mereka yang beragama berbeda. Ketiga, akhlak. Akhlak sangat relevan dengan strategi ini, di mana metode keteladanan atau uswah hasanah menjadi kuncinya. Kedua, ada implementasi dalam pendidikan, yaitu dilakukan melalui pembiasaan yang baik dan pendekatan multikultural. Kesimpulannya, strategi guru PAI dalam menanamkan sikap menghargai perbedaan terbukti efektif melalui pengamalan konsep moderasi beragama yang berlandaskan pada keseimbangan dan toleransi. Dasar normatifnya adalah tujuan ilahi untuk saling mengenal dan menjamin kebebasan berkeyakinan. Implementasinya menjamin oleh 3 pilar: strategi keteladanan, pendekatan integratif kurikulum yang mengkontekstualisasikan nilai moderasi, dan metode pembelajaran yang aktif, dialogis, dan berbasis pengalaman. Kesuksesan strategi ini terletak pada integrasi dimensi akidah, syariah, dan akhlak yang memastikan PAI berfungsi sebagai upaya kritis dalam pembentukan karakter inklusif, membimbing siswa berpegang teguh pada akidah pribadi sambil tetap berinteraksi damai dengan masyarakat yang beragam. Jadi, menghargai perbedaan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari kekayaan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.